kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya hari berganti hari kita tetap sehat, amin. Mari saatnya kita siapkan hati kita. Kita saat teduh sejenak. Kita datang di hadapan Tuhan, bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Tuhan selalu ada di kehidupan kita. Setiap hari berkatnya Tuhan selalu ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian kami kepadamu. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta
Allah yang layak kami puji, kami tinggikan dan kami agungkan. Kami permuliakan Raja di atas segala raja, Allah yang sudah memberkati, memelihara dan menyertai setiap kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh sehat, kami kuat, kami diberkati dengan sungguh luar biasa. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan, di rumah kami masing-masing, memuji dan memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau semua karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang sungguh luar biasa bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dan kami percaya di tengah ibadah kami ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat melimpah yang akan kami terima daripada Tuhan. Dan hati kami akan bersorak-sorai, hati kami akan bergembira karena Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami hebat dan luar biasa. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Urapi ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Shalom jemaat Tuhan, masih semangat amin? Mari kita datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati bersyukur. Bersyukur,
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat pertolongan-Mu atas setiap hidup kami Bapa. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Ucapan syukur kami kepadamu, kami mau datang memberi dengan tulus hati kami Bapa. Biar Tuhan akan memberkati setiap apapun yang kami beri hari ini Tuhan. Boleh Engkau berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita berikan syukur kita. Dan kita masuki bait-Nya Tuhan. Untuk kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Sekalipun aku dalam lembah gelap. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai Kau pandang
Haleluya, segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur bagimu Bapa di surga Tuhan, yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab anugerah kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan atas kami. Engkau selalu menuntun, menjaga, memelihara, membuktikan Engkau gembala yang baik bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Di saat badai dan topan, di saat ada singa, ada untuk menyerang kami. Engkau sebagai gembala ada untuk menolong. Engkau sebagai gembala ada untuk memberikan kepada kami kelepasan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus turun atas kami. Jadikan hati kami tempat yang layak atas firman-Mu, dan firman-Mu Tuhan Yesus menjadi kekuatan, menjadi Tuhan Yesus membawa kami ke dalam kemenangan atas setiap pergumulan apapun yang kami hadapi. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu, ya Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu, biar setiap kalimat dan kata yang keluar dari bibir lidah hamba semua berasal daripada-Mu. Patahkan segala roh yang bukan dari Tuhan, yang mencoba menghambat firman dan kuasanya daripada kami. Kami tolak tengking kuasanya dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu dan Roh-Mu lah yang ada atas kami. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami terima firman Allah penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara kita, melindungi kita dari hari ke hari dalam perjalanan kehidupan kita. Betul, memang hari-hari ini adalah hari yang sukar, hari yang sulit. Kita tidak perlu akan bingung akan hal itu, karena memang Alkitab sudah mengatakannya. Alkitab berkata, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir adalah masa yang sukar. Dan inilah bukti daripada firman Tuhan itu yang iya dan amin. Kita tidak perlu bersungut dengan keadaan dan kondisi yang ada saat ini, saudara. Tapi kita bersyukur karena ternyata Alkitab itu iya dan amin. Dia tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu pasti iya dan amin. Dan itu sebabnya jemaat terkasih, mari kita tetap bersukacita dan bersyukurlah. Dan apapun keadaan yang sedang kita alami sekarang, dampak COVID-19, tidak perlu kita mengeluh dan kita tidak perlu bersungut. Harap dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Karena dengan kita mengandalkan Tuhan, kita akan lihat mujizat. Karena dengan kita mengandalkan Tuhan, kita akan lihat perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak mungkin terjadi pada masa yang sukar sekarang ini, saudara. Mari itu sebabnya Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih sama Tuhan, mari tetap arahkan mata pada Allah. Jangan arahkan mata pada persoalan, jangan arahkan mata pada pergumulan, jangan arahkan mata pada COVID-19 yang membuat kita gentar dan takut. Tapi arahkan mata pada Tuhan yang selalu berkata, marilah kepadaku hai engkau yang berberat dan letih lesu, aku akan berikan kelegaan padamu. Jaminan ada pada tangan Tuhan. Kita tidak perlu gentar dan kita tidak perlu takut dengan apapun juga di kolong langit ini. Haleluya. Jemaat terkasih yang saat ini sedang berada di rumah, kita beribadah dengan keluarga, tetap setia, tetap memuji, tetap menyembah Tuhan. Jangan ada yang malas, jangan ada yang putus asa, kecewa, sehingga saudara mungkin berkata, Tuhan, apakah engkau betul ada? Apakah betul firman-Mu yang berkata bahwa Tuhan adalah gembala? Manakah penggembalaanmu bagi kami? Jangan ada pertanyaan demikian, saudara. Apapun keadaan, apapun situasi, apapun kondisi yang ada, kita harus tetap yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Dia tetap bergembala yang baik bagi setiap kita sekaliannya. Haleluya. Saya percaya jemaat terkasih, hari-hari ini sedang ada dalam kesulitan dan kesukaran. Tapi tetap tenang, tetap andalkan Tuhan, tetap memandang Tuhan sebagai Tuhan yang hebat bagi kita. Mari Bapak dan Ibu saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sekali lagi dengar, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jadi saudara, dalam kondisi, situasi apapun,
kita harus tetap berkata bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik bagi kita. Dia bukan hanya sekedar keadaan kondisi yang aman, nyaman, lalu kita mau bilang kau gembalaku yang baik. Kita harus tetap mempunyai sebuah prinsip bahwa apapun kondisi, apapun keadaan, kita harus mau bilang bahwa Tuhanku adalah Tuhan gembala yang baik dalam sepanjang perjalanan hidupku. Haleluya. Mari kita akan baca Bapak dan Ibu Saudara dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Bapak dan Ibu Saudara, kita akan baca. Nah, saudara boleh menyimaknya. Saya akan baca dengan kalimat yang luar biasa ini kepada Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sesuatu yang begitu luar biasa. Kalimat yang singkat. Yesus langsung yang berkata dari bibir lidahnya. Dia berkata, akulah gembala yang baik, saudara. Nah, di mana kebaikan dia sebagai gembala? Bukan hanya sekedar saudara dia kasih mujizat bagi kita. Bukan hanya sekedar dia kasih kecukupan bagi kita. Tetapi sesuatu hal yang menarik, dia berkata bahwa sebagai gembala yang baik, dia berkata memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Betapa hebat dan betapa luar biasanya Sang Gembala Agung kita yang bernama Yesus Kristus. Siapakah gembala di kolong langit ini yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya? Tidak ada sama sekali. Selain daripada Yesus Kristus yang rela untuk memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Saudara dan saya adalah domba-dombanya. Dia rela datang ke dunia ini, tinggalkan sorga yang mulia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan merelakan dia dipukul, dicambuk, dihina, difitnah, dipukul, saudara. Bahkan dia harus rela kehilangan nyawa supaya saudara dan saya memiliki hidup yang berkelimpahan. Itu sebabnya di ayat yang ke-10 dia berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berlimpah bagi kita. Betapa dahsyatnya Tuhan, Dia menyediakan hidup yang berlimpah atas kita orang berdosa, atas kita orang yang hina, atas kita orang yang harusnya mati binasa karena dosa-dosa kita. Tetapi kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan sebagai gembala agung bagi kita, dia rela mati, dia rela menyerahkan nyawanya hanya untuk saudara dan saya. Haleluya. Betapa luar biasanya dia bagi kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai gembala, apa saja yang Tuhan berikan kepada kita sebagai jaminan kehidupan. Mari kita lihat beberapa kebenaran berikut. Yang pertama, Bapak dan Ibu Saudara, sebagai gembala dia menjamin segala kecukupan kita. Saya akan bawa kita kepada Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 diungkapkan di sana Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, betapa luar biasanya ayat firman Tuhan yang memberikan jaminan kecukupan bagi kita. Ayat ini dia bukan sekedar berkata cukup, tapi dia katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita merasa kekurangan,
merasa tidak tercukupi. Sebenarnya itu bukan masalah. Tuhan tidak menyatakan kuasa firman itu bagi kita. Tapi kita yang seringkali tidak mempercayai, tidak meyakini firman Allah yang iya dan amin itu. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, jangan kita berkata, takkan kekurangan aku karena Tuhan adalah gembalaku. Tapi kita tidak menunjukkan diri kita sebagai domba yang taat untuk digembalakan, saudara. Kita seringkali menjadi pemberontak, melawan. Tuhan tidak akan pernah mencukupi kehidupan kita. Tetapi dikala kita taat, dikala kita menunjukkan diri kita sebagai domba yang sungguh-sungguh mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, kita pandai bersyukur dalam segala situasi apapun. Justru di saat itulah Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Justru di saat itulah Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Sekali lagi dengar, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara dengar baik, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau Tuhan Yesus sudah rela menyerahkan nyawanya bagi kita, apatah lagi soal perkara kecukupan makan minum kita. Dia perhatikan, dia akan tolong kita, dia akan buka jalan bagi kita. Dalam masa-masa yang sukar semacam ini, COVID-19 ini, di sana sini ada pengangguran, di sana sini lapangan kerja sedang banyak yang tertutup. Ada banyak lemahnya ekonomi di sana sini. Tapi jangan pernah takut. Tuhan sebagai gembala, dia tidak pernah menjadikan dirinya sebagai gembala bergantung pada situasi, bergantung pada kondisi. Tapi sebagai gembala, dia tetap bergantung pada firman-Nya. Kalau dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita berkata amin, saudara, itu akan terjadi bagi kita. Maka itu sebabnya sebagai umat gembalaan, kita tidak perlu takut akan keperluan hidup. Karena Tuhan bertanggung jawab untuk mencukupi segala keperluan kita dan membuat kita tidak akan berkekurangan. Haleluya. Yang kedua, sebagai gembala, dia menjamin ketenangan kita, saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang membuat banyak orang panik. Hari-hari ini ada banyak orang yang membuat kita mungkin kecewa, khawatir, takut, saudara. Tetapi sebagai poin yang kedua, lihat Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia memberikan jaminan ketenangan bagi kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang, saudara. Tuhan selalu terus merencanakan ketenangan dalam hidup kita. Dia berkata bahwa dia sebagai gembala, dia membimbing kita ke air yang tenang, saudara. Kapan kita di bawah Tuhan dalam bimbingannya ke air yang tenang itu? Saat ada gelombang air yang besar. Hari-hari ini adalah merupakan gelombang air yang besar itu. Tapi ketika engkau meyakini Tuhan adalah gembala yang baik bagimu, seharusnya engkau sedang ada dalam ketenangan, dalam masa kesukaran, dalam masa goncangan, dalam masa kebimbangan, dalam masa keraguan-raguan pada banyak orang. Tapi anak Tuhan yang menjadikan Tuhan adalah gembalanya yang baik, dia tetap merasa aman dan tenang, saudara. Dia tenang saja.
Saudara, jangan pernah bingung, aduh bagaimana dong masa depanku. Ya, sehingga kita nggak tenang lagi melihat masa depan kita. Bapak Ibu Saudara, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Masa depanmu bukan bergantung kepada COVID-19. Masa depanmu bukan bergantung pada perusahaan yang sedang tutup. Masa depanmu bukan bergantung kepada engkau hari ini sedang di PHK. Bukan, saudara. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Itu yang membuat kita tenang. Hari-hari ini saya akan terus tenang, saudara. Dalam berbagai macam persoalan apapun yang terjadi dalam bangsa ini, dalam gereja, saya tenang saja. Saya nggak takut masalah soal bayar listrik. Saya nggak takut dengan soal perkara apa yang dimakan dan yang diminum. Saya nggak takut. Saya tenang saja. Karena saya punya gembala yang baik. Saya nggak pernah merasa ditinggalkan, merasa kecewa, tidak. Bahkan minggu kemarin saya katakan, jemaat terkasih, jikalau ada yang mungkin saat ini dalam keadaan kesulitan, ya barang makan, saudara, lapor ke gereja. Saya tetap bertanggung jawab akan hal itu. Kalau di gereja ada beras 2 liter, ya kita bagi seliter-seliter satu orang. Jadi kita nggak perlu takut, saudara. Kita nggak bergantung pada makanan. Kita bergantung pada Allah. Dan puji Tuhan sampai hari ini persediaan selalu ada. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara naik di lantai 3 datang di gereja, lihat lantai 3 selalu ada persediaan. Ada saja Tuhan kirim untuk memelihara di masa sukar, saudara. Tanyakan pada orang-orang pastori, apakah mereka dalam masa sukar ini mereka tidak lagi pakai lauk, mereka sudah tidak lagi makan 3 kali sehari. Justru lihatlah mahasiswa-mahasiswa yang ada, tambah libur kuliah, tambah ada masalah COVID-19, semua mereka tambah gendut-gendut semuanya. Itu pertanda Tuhan adalah gembala yang baik. Itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Jadi kita nggak perlu takut masa depan kita. Kita nggak perlu jadi ragu, aduh gimana saya ini, nggak usah. Lihat apa yang dikatakan oleh Yeremia 29 ayat 11 berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ini firman yang keluar dari mulut Allah sebagai gembala yang baik bagi kita. Dia berkata bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah menyatakan firman ini bahwa masa depan itu akan selalu cerah, masa depan itu akan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada COVID-19, kalau tidak ada ekonomi lemah. Tidak, saudara. Tapi dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, bahwa rancangan Tuhan tidak pernah bisa gagal. Karena rancangan Tuhan itu adalah iya dan amin. Saya tidak pernah harus khawatir tentang masa depan saya, masa depan anak-anak saya, masa depan gereja yang kugembalakan. Dengan pembangunan gereja 1000 seat di atas 2000 meter tanah, saya nggak pernah berpikir sedikit pun, waduh udahlah masa depan gereja yang bangun 1000 seat sudah selesai. Tidak. Saya yakin justru di masa sukar Allah membuktikan Dia adalah Tuhan yang hebat. Maka itu sebabnya saya tenang saja dalam hidup ini. Saya nggak pernah khawatir. Saya nggak perlu harus takut dengan apapun. Kita tenang karena Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita selalu merancang masa depan yang penuh harapan. Dengar sekali lagi, engkau seharusnya harus tenang karena Tuhan yang kau jadikan jadi gembala yang baik dalam hidupmu. Dia selalu merancang masa depan yang penuh dengan harapan. Yang ketiga, sebagai gembala, Dia menjamin kesegaran jiwa kita. Dalam ayatnya dari Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga berkata, Dia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku.
Yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Tuhan mengerti, memahami dunia ini adalah dunia yang menggersangkan jiwa kita. Keadaan kondisi bangsa juga bisa mengeringkan hati kita, menggersangkan hati kita, saudara. Jiwa kita gersang, dahaga adanya. Tetapi, saudara, Tuhan selalu berusaha untuk menyegarkan jiwa kita. Tuhan datang di masa yang sulit, Tuhan datang di masa yang sukar, dan jiwa kita menjadi segar, saudara. Jiwa kita tidak gundah gulana. Mazmur pasal 19 ayat 8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sebagai gembala, dia menyegarkan jiwa kita dengan Tauratnya. Semakin banyak kita membaca dan merenungkan Taurat Tuhan, maka semakin segarlah jiwa kita. Walaupun di tengah-tengah pergumulan dan tekanan hidup. Jadi kunci jiwa kita segar, saudara, baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Jiwamu pasti segar. Tapi kalau saudara hanya berpikir tentang kehidupan, apa yang kita mau makan besok, saudara akan membuat jiwamu gersang, saudara. Tapi ketika kita merenungkan Taurat Tuhan, jiwa kita akan menjadi segar. Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di saat damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita, maka jiwa kita menjadi segar. Jadi izinkan saudara damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiranmu. Jangan arahkan hati dan pikiranmu kepada persoalan hidup saudara yang tidak pernah berkesudahan. Tapi arahkan hati dan pikiranmu kepada Yesus Kristus sebagai damai sejahtera Allah yang terus memerintah dalam hati kita. Yang keempat, sebagai gembala, dia menjamin untuk menuntun kita di jalan yang benar. Ayat 3 kembali, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, saudara. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Saudara, kemauan kita seringkali berjalan di jalan yang keliru. Tapi setiap saat tanpa kita sadari, Tuhan terus menarik kita. Tuhan terus menuntun kita ke jalannya yang benar, saudara. Kenapa? Tuhan sayang dengan kita. Kalaupun Tuhan ganjar kita dengan berbagai persoalan kehidupan, mungkin dihadirkannya penyakit, dihadirkannya berbagai macam kesulitan. Itu cara Tuhan untuk menuntun kita ke jalannya yang benar. Jangan bilang, Tuhan, di manakah letak kebaikanmu? Kok aku sakit? Kok aku celaka? Tidak. Tuhan sedang menjalankan penggembalaannya bagi kita. Dia sedang menuntun kita ke jalan yang benar. Mungkin selama ini kita sudah sedang berjalan dalam jalan yang berliku-liku. Jalan yang berbelok, saudara. Menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi Tuhan pakai berbagai macam cara sebagai gembala yang baik, supaya engkau kembali ke jalannya yang benar. Dalam Mazmur pasal 32 ayat 8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Lihat betapa luar biasanya kita di mata Tuhan. Dia secara khusus berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Mungkin selama ini kita berjalan bukan di jalan yang harus kita tempuh, tapi di jalan kita sendiri. Yang di ujung sana kita anggap dia lurus, tapi di ujung sana dia menuju maut, saudara. Tapi sekarang Tuhan
sebagai gembala sedang memperhatikanmu. Dia tidak rela membuat engkau di ujung sana memasuki kehidupan yang penuh maut. Maka itu sebabnya mungkin dia pakai penyakit, mungkin dia pakai kecelakaan, mungkin dia pakai berbagai macam cara hanya untuk menarik engkau supaya engkau ada di jalan Tuhan yang benar. Dan dia berkata, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Dia datang secara pribadi memberi nasihat, memberikan tuntunan, dan memberikan seluruh arahan dalam kehidupan kita. Tanggung jawab Tuhan sebagai gembala bagi kita. Dia selalu mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu Saudara, sebagai gembala dia menjamin penyertaan atas kita. Ayat yang keempat dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut bahaya? Karena Tuhan selalu serta dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi COVID-19 ini, jangan takut. Tetap teguh, pegang Tuhan dalam hidupmu. Jangan ragu, meyakini bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik, yang berkata, aku menyertaimu. Saya pegang kuat Mazmur pasal 121 ayat 7 dan 8 yang berkata bahwa Tuhan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Yang kedua dia berkata, Tuhan menjaga nyawamu. Yang ketiga dia berkata, Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini yang kupegang terus setiap hari. Bahwa setiap keluar masukku ada Tuhan sebagai gembala yang baik. Yang terus menjagaku. Yang terus melindungiku. Bapak Ibu, saya ada sampai hari ini. Bukan karena pakai masker. Bukan karena cuci tangan. Bukan karena berbagai macam cara yang saat ini sedang kita lakukan. Maka saya saat ini ada dan sehat saudara. Tapi saya bukan berarti melawan pemerintah. Saya tetap pakai masker saudara. Saya tetap cuci tangan, pakai sanitizer saudara. Saya tetap pakai itu. Tapi saya harus punya keyakinan bahwa saya sehat bukan karena itu. Saya sehat karena ada Tuhan yang menjaga. Itu sebabnya doa saya setiap hari. Tuhan tahirkan setiap apa yang saya makan dan minum. Tuhan tahirkan setiap udara yang saya hirup. Tuhan tahirkan setiap apa yang saya sentuh dan yang menyentuhku. Saudara, kalau kita lihat penyebaran virus corona, orang pegang gagang pintu yang kena virus, kita pegang, kita kena. Semua pegang, kita kena. Kita nggak tahu beberapa kali gagang pintu kita pegang setiap hari. Apalagi kita yang aktif. Saya sedang aktif terus. Datang berkunjung ke rumah jemaat. Ada pagar mereka saya pegang. Kita nggak tahu berapa banyak orang yang pegang itu saudara. Tapi saya percaya Tuhan adalah gembalaku yang baik itu. Mentahirkan setiap apa yang kusentuh dan apa yang menyentuhku. Maka aku tenang saja. Gak pernah bimbang, gak pernah ragu dalam menjalani kehidupan. Karena aku punya Tuhan yang hebat. Orang bilang kok kamu sok? Enggak, ini bukan sok. Aku sebagai orang percaya harus bertindak sedemikian. Aku harus punya keyakinan lebih daripada yang lain. Bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Yang selalu memberikan penyertaannya dalam hidupku. Ini menjadi keyakinanku sebagai hamba Tuhan. Betapa luar biasanya dia sebagai gembala yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendiri. Inilah menjadi keyakinan kita. Ini menjadi sebuah sukacita bagi kita.
Di tengah persoalan apapun, ada Tuhan yang menyertai. Saudara jemaat yang terkasih, di rumah, di mana saja, dengar kalimat ini. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun keadaanmu, ekonomimu sedang merosot. Mungkin saudara, pekerjaanmu sedang merosot. Engkau di tempat dagangmu sedang merosot. Tapi tetap pegang sebuah keyakinan. Dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan apapun, Tuhan adalah gembala yang selalu menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat terkasih, dimanapun kita berada, yang saat ini sedang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita punya keyakinan Tuhan kita adalah gembala yang baik bagi kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam tempat kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam situasi, kondisi, dalam keadaan apapun, jadikan Tuhan menjadi gembala yang baik dalam hidupmu. Mungkin engkau saat ini sedang punya kesulitan dan kesukaran. Engkau saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat oleh karena dampak COVID-19. Jangan arahkan pandanganmu kepada masalah yang sedang kau hadapi. Tapi arahkan mata pada Tuhan yang berkata, Aku adalah gembala yang baik. Dia baik bagi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mari di tempat engkau berdiri, saudara, taruh kedua tanganmu di dada. Yakini Tuhan yang adalah gembala yang baik itu saat ini sedang menghampiri pribadimu lepas pribadi, yang memberikan ketenangan dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Mari kita naikkan sama-sama pujian ini. Sembari Bapak Ibu Saudara menaruh kedua tangan di dada, dengan serius naikkan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau hampiri setiap jemaatmu yang saat ini Tuhan sedang menaruh kedua tangan di dada, membutuhkan kehadiran-Mu sebagai gembala yang baik. Tuhan, Kau hampiri mereka. Tuhan, lawat mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas mereka. Jamah semua jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbing umat-Mu. Engkau segarkan umat-Mu. Tuntun umat-Mu. Tolong umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berterima kasih. Kami bersyukur buat firman yang kami dengar. Kami berterima kasih buat firman yang sudah kami terima. Engkau gembala yang baik bagi kami. Lawati setiap umat-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan. Buktikan Engkau adalah gembala yang baik bagi setiap umat-Mu dalam kondisi, keadaan, situasi yang menggoncangkan Tuhan. Tapi kami tidak tergoncangkan karena kami punya iman kepada Gembala Agung kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan yang selalu menyertai kami. Itulah menjadi keyakinan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Materaikan firman-Mu atas kami. Jadikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan kami. Kuasa firman-Mu mengubah kekhawatiran kami, mengubah ketakutan kami, mengubah kepanikan kami menjadi ketenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang punya masalah, persoalan, pergumulan hari-hari ini? Dari tempat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Percayalah tidak ada penghambat, tidak ada tembok. Tuhan pasti mau dengar doa kita. Di tempat di mana engkau berdiri, apapun situasi keadaanmu, ekonomimu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, mari satukan iman bersama dengan keluarga di rumah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bergandengan tangan di rumah. Bergandengan tangan saudara, dengan serius bergandengan tangan. Arahkan pandanganmu, imanmu kepada Kristus yang adalah Tuhan, yang hadir di tengah-tengah kita sesuai dengan firman yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada hadir di tengah-tengah mereka. Mari bergandengan tangan bersama. Keluarga, suami, istri, semua seisi rumah bergandengan tangan saudara. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan Engkau melihat Tuhan jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka sedang bergandengan tangan Tuhan Yesus, mengharapkan kuasa-Mu hadir, mengharapkan lawatan-Mu hadir Tuhan. Dalam situasi kondisi bangsa yang sedang mencekam, Tuhan kami berdoa, Tuhan biar kiranya Tuhan tolong umat-Mu, berkati mereka. Jikalau ada masalah ekonomi, Tuhan berkati ekonomi mereka. Jikalau ada Tuhan masalah dalam rumah tangga, berkati rumah tangga mereka. Jikalau ada Tuhan masalah dalam bisnis, Tuhan Engkau berkati bisnis mereka. Tuhan Engkau mau tolong Bapa di surga. Kami akan melihat dan kami akan mendengar kesaksian bahwa ada kesaksian-kesaksian umat-umat-Mu. Betapa hebat Tuhan, betapa luar biasa Tuhan. Dalam masa sukar, dalam masa sulit, dalam masa di mana ada yang mencekam, tapi pemeliharaan Tuhan tetap terjadi bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong umat-Mu semua. Tuhan Engkau berkarya dalam nama Yesus. Haleluya. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara kita yang sakit, lemah, tak berdaya? Yesus adalah tabib yang ajaib, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Mari jemaat terkasih, angkat tangan kirimu, tinggikan Tuhan. Letakkan tangan kananmu dalam tubuhmu yang sakit. Jikalau seluruh tubuhmu sakit, taruh kedua tanganmu di atas kepala. Saya mau berdoa. Saudara, percaya dengan iman. Apapun penyakit yang kau derita, atau mungkin seluruh umat Tuhan yang menonton, yang ikut beribadah dalam ibadah ini, yang mungkin sedang engkau terkena penyakit COVID-19, mungkin engkau sedang ada terbaring di rumah sakit. Saat ini letakkan tanganmu atas tubuhmu. Saya percaya di rumah sakit dimanapun engkau berada, saat ini ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kebangkitan yang menyembuhkan engkau. Percaya dengan iman. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa secara khusus buat mereka umat-Mu yang mengangkat tangan meninggikan Tuhan dan meletakkan tangan di atas kepala mereka, di atas tubuh mereka yang sakit.
Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib, yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Jamah mereka, buktikan Engkau yang punya firman, iya dan amin. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, meletakkan tangan bagi mereka yang sakit maka mereka sembuh. Dan saat ini ya Tuhan, umat-Mu meletakkan tangan mereka sendiri atas diri mereka sendiri ya Tuhan. Buktikan firman-Mu, sembuhkan mereka oleh luka bilur-bilur yang sembuh di dalam nama Yesus. Kami lepaskan mujizat dan kesembuhan di rumah-rumah sakit yang saat ini sedang ada terbaring terkapar oleh karena corona. Kami berdoa dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus bangkit. Tidak akan ada kematian massal, yang ada kebangkitan massal, yang ada kesembuhan massal. Haleluya, dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Tuhan, Engkau berkarya. Tuhan, nyatakan mujizat dan kuasa-Mu. Terima kasih. Hamba berdoa kemanapun jemaat-Mu pergi dan berada. Tuhan, Engkau mau tolong. Baik jemaat-Mu yang ada Tuhan di Harapan Indah, Harapan Elok, Parongil, Layambat. Demikian juga Tuhan Medan, Pekanbaru, Makassar ya Tuhan. Dari bayi balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami istri. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Darah yang berkuasa. Tuhan, Engkau tahirkan setiap apa yang mereka makan dan minum. Tahirkan setiap udara yang mereka hirup. Tahirkan setiap apa yang mereka, Tuhan Yesus, sentuh dan yang menyentuh mereka. Sehingga tidak akan ada yang membahayakan umat-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Dr. Yakob Nahwai bersama dengan Tante Rina Nahwai. Demikian juga Tuhan Bapak Pendeta Yohanes Nahwai bersama dengan Ibu Yohanes Nahwai. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang menyertai kedua hamba-Mu ini. Pakailah mereka menjadi alat Tuhan yang besar untuk menggembalakan gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Saron dari pusat sampai di cabang-cabang, baik di dalam dan luar negeri. Tuhan memberkati. Tuhan tolong semua para penatua, para diaken yang ada di pusat, semua jemaat yang ada di pusat, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa buat pemerintah Republik Indonesia, biar Tuhan Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan. Engkau mampukan dan kuatkan, teguhkan mereka dalam menghadapi masa yang sukar ini. Tuhan, berikan roh yang bijaksana kepada Presiden kami, Wakil Presiden kami, demikian juga kepada para menteri dan juga MPR, DPR, Polri, TNI, para gubernur, wali kota, bupati, demikian juga camat, lurah, RW dan RT. Tuhan beri kebijaksanaan bagi mereka untuk mengatur segala perjalanan roda pemerintahan. Tuhan tolonglah mereka ya Tuhan. Tutup bungkus semua pemerintah kami dengan darah Yesus. Dan sehingga tidak akan ada yang kena celaka penyakit corona ini. Tuhan tolong bantu kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Segeralah datang di atas bangsa kami. Selesaikanlah corona ini dari bangsa ini Tuhan. Kami patahkan, tolak, usir corona dari bangsa kami, dari Indonesia. Kami patahkan, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, berikanlah kepada ilmuwan yang di bidang kedokteran untuk menemukan Tuhan Yesus obat daripada corona ini Bapa. Tuhan tolong, Tuhan berkarya Bapa di surga. Demikian juga vaksin supaya segera ditemukan Tuhan. Sehingga berakhirlah corona ini dari bangsa kami, dari Indonesia. Sehingga kembali pulih bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Orang-orang yang mau menghancurkan bangsa, para oposisi dalam pemerintahan, Tuhan, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang mencoba menghancurkan bangsa ini. Tuhan tolong bangkitkanlah semangat bangsa untuk bersatu dalam membangun bangsa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata amin.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Sebagai ungkapan rasa syukur, rasa bangga kita. Jikalau Tuhan izinkan ada berkat di tangan kita, kita akan berikan persembahan kita kembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Tapi jikalau belum ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara tetap tenang. Tuhan tetap memelihara kita. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Kita punya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang akan mengembalikan berkatnya berlimpah ruah di tengah-tengah usaha pekerjaan keluarga Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Beberapa pengumuman bagi kita. Tentunya saya menyapa dulu jemaat terkasih yang ada di Parungil. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Demikian juga jemaat yang ada di Layambat. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Demikian juga jemaat yang ada di Medan Simalingkar. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Demikian juga jemaat yang ada di Pekanbaru. Shalom. Tuhan juga memberkati saudara. Dan tentunya jemaat yang ada di Makassar. Shalom. Tuhan memberkati saudara semua. Demikian juga yang ada di Harapan Elok. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Terutama yang ada di Harapan Indah. Shalom. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Tetap tenang jemaat terkasih, jangan panik, jangan takut dalam masa yang sukar. Kita harus yakin bahwa ada Tuhan yang menjadi gembala bagi kita, yang terus menyertai kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Raymond yang terus setia dalam selama kondisi tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi beliau tetap setia untuk ikut serta dalam terlaksananya ibadah online kita ini, saudara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pemain musik. Tuhan memberkati. Demikian juga MC Singer, haleluya. Ya, demikian juga Pak Yosua. Tuhan berkati, haleluya. Luar biasa ya. Tuhan terus menyertai kita. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Hari Rabu ada komsel di wilayah rumah-rumah, yaitu tentunya kelompok sel di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Akan dikirimkan materi setiap Rabu pagi buat Bapak Ibu Saudara. Demikian juga yang ada di Harapan Elok setiap hari Kamis akan diadakan komsel di rumah-rumah. Demikian juga saudara, komsel youth akan terus diadakan setiap hari Kamis. Ini udah mulai diadakan secara online. Dan juga ibadah youth hari Sabtu sudah ada ibadah online. Saya berharap anak-anak muda tetap beribadah, memuji dan menyembah Tuhan.
Dan kembali kita di minggu yang akan datang berbakti, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sekaligus kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan yang menolong kita. Mari jemaat terkasih, sama-sama saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Arahkan dua tangan buat formulir doa yang ada di depan di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa buat formulir-formulir doa yang berisikan beban masalah persoalan pergumulan hidup umat-Mu. Dengan iman mereka tuliskan di atas formulir doa ini. Dengan iman pula kami hamba menumpangkan tangan di atasnya, mengimani jaminan firman yang berkata, barang apa yang kau minta dalam namaku, aku akan memperbuatkannya supaya nama Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikan jalan keluar kelepasan dan kemenangan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Kami berdoa buat persembahan umat-Mu di rumah-rumah yang mereka beri dengan segala kerelaan hati. Terimalah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Balaskan berlipat kali ganda di tengah umat-Mu, baik mereka yang mengembalikan milik Tuhan, baik Tuhan Yesus persembahan syukur. Tuhan memberkati, Tuhan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, sebentar kami pulang, sertai kami, jaga kami, pelihara kami, lindungi kami dengan rahmat dan anugerah Tuhan. Tibakan kami Tuhan di rumah kami masing-masing, dan kami kembali beraktivitas dengan penuh pertolongan dan penjagaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sale Kristus, permata Kristus, mari angkatlah kedua tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Allahku yang hebat, Kau Allahku yang dahsyat, hanya Kau Yesus Tuhan penolong dalam